pemandangan seperti ini, kira-kira yang kepikiran apa? Pasti kamu pengen tinggal, pengen pagi buka jendela, langsung bisa lihat Merapi, lihat sawah, lihat kabut. Kalau sore lagi beruntung mungkin bisa lihat segerombolan burung bangau yang terbang dengan latar belakang Merapi yang kemerahan. Atau mungkin tengah malam kita mau lihat luncuran lava pijar dari teras rumah kita. Dan itu dia. Saya kebetulan desainer, saya arsitek, dan sebuah momen yang langka untuk kita diberi kesempatan mendesain sebuah properti yang nampak sesuai dengan selera dari sang pengguna, milik rekan saya, dengan suasana khas bangunan Jawa, terletak di lokasi yang seperti tadi saya sampaikan. Bukan lokasi yang mudah dicari, tapi lebih sulit lagi adalah memenuhi keinginan dan ekspektasi dari sang pengguna. Ingat ya, rumah itu bukan sekedar tempat untuk tinggal, tapi rumah itu adalah tempat untuk kita pulang, dan di setiap pulang kita bisa bercerita. Prosesnya kita kerjakan dari sekitar 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu, jadi prosesnya bangunan existing ya. Bangunan existing itu ada di sebelah sini, ini bangunan existing. Jadi prosesnya tanahnya ini awalnya seperti yang di sana. Semuanya elevasinya sama seperti yang ada di sana. Kemudian kita timbun, kita padatkan, engineering khusus untuk perkuatan tanahnya juga prosesnya cukup lumayan. Nah, kalau di sini di sisi paling utara kita dapat view langsung ke Merapi, dan di sini ada fasilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Uki ya. Jadi di sini ada pool, jadi kalau orang berenang langsung bisa lihat Merapi. Kemudian untuk yang villa di sini, tadinya ini adalah kamar. Tapi setelah diskusi panjang, jadi kamar ini kita bongkar semuanya. Ini kita jadikan seperti pintu. Jadi ruang ini bisa kita jadikan ruang berkumpul bersama, tapi bisa dijadikan juga untuk kalau misal rombongan besar, orang bisa tinggal di sini dengan bed, sudah dilengkapi kamar mandi, dan juga ada dapur di sisi sebelah sana. Dan di atas masih ada 2 kamar lagi di atas dengan kamar mandi yang ada di sini. Ini ada dapur bagian bawah. Wow, proper sekali dapurnya. Dan itu adalah tempat yang saya bilang tadi, tempat untuk breakfast di luar dengan menggunakan tenda. Oke, kita sekarang masuk di namanya double room ya, dikatakan double room karena ada mezanin di atas ini. Jadi, tapi ini untuk single bed gitu, mungkin ukuran 120 kali 200 atau 180 ya. Jadi ada 3 tipe kamar tadi. Di sini dari owner minta basic warnanya dibeda-bedakan. Jadi yang ini warnanya hijau, yang di sebelah selatan nanti ada yang warna merah sama warna kuning. Kita akan review yang warna hijau dulu. Jadi yang warna hijau di sini pakai keramik ya. Ini pakai keramik mozaik tile gitu.
Kemudian di sini ada kaca temper, ada lighting sedikit untuk tempat sabun dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada aksen untuk menyerupai seperti yang ada di bagian luar. Jadi kita memanfaatkan beberapa material-material yang memang diinginkan oleh owner itu pakai plastik gitu atau kayu-kayu bekas gitu, kita manfaatkan kembali, kita build lagi jadi seperti ambalan wastafel ini juga kita pakai bekas, kemudian kita tambahkan aksen lampu di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita coba ke lantai 2 atau di mezanin. Ini cukup nyaman ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, di lantai 2 di sini kita ada space yang memang kalau seumpama family gitu, bareng dengan anak-anak, mungkin kita bisa pasang di sini satu bed yang cukup besar. Kemudian anak-anak bisa juga melihat langsung ke pemandangan di sana. Jadi kita bisa dapat view langsung ke Merapi. Apalagi kalau pagi hari ya, mungkin di jam-jam 6, setengah 7 gitu. Ini cukup asik ya, enak untuk dilihat. Kita juga bisa lihat pool di sini. Kemudian ada public space untuk joglo juga ada di situ. Kemudian kalau merasa lampunya kurang nyaman, di sini juga sudah kita buat yang yang bisa di-adjust kemiringannya agar tidak mengganggu mata pada saat tidur begitu. Dan ada satu colokan di sini. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang di double room. Nanti kita akan cek ke salah satu yang single room ya. Oke, kita dari double room, kita langsung connecting masuk ke single room-nya. Ada 2, tapi couple ya. Jadi ada yang membujur dari arah utara ke selatan, sama yang dari arah timur ke barat. Nah ini yang utara ke selatan. Dan ini khasnya adalah selalu kita pakai kayu tua. Sama kaca tua, Pak. Ini kaca tua. Ini kaca yang sangat identik dengan bangunan Jawa tua. Oke, yang ini warnanya merah. Jadi di sini kalau tadi kita warnanya hijau, ini warnanya merah. Jadi pihak owner menginginkan setiap kamar memiliki warna yang beda-beda. Dan ini juga kita aplikasikan di ornamen yang ada di atas joglo. Jadi kita kombinasikan ada warna merah, warna kuning, warna hijau, dan kita sedikit tambahan sentuhan warna emas atau gold. Yang kepuasan dari orang yang menginap di penginapan itu adalah sekarang mereka dimanapun butuh colokan, terutama kalau pagi. Makanya di dalam kamar mandi selalu kita siapin colokannya, kenapa nongkene, kudurin nongkene. Nih lihat ini kita selalu punya warna seperti ini. Nih, ini khas. Nah, kita selalu khas, kita punya seperti ini kita. Dan ini dengan kondisi ruang yang kecil, kita gunakan seperti ini dengan lighting supaya kalau tamu taruh buat sabun, peralatan mandi dan segala macam, mereka bisa taruh di sini semuanya. Ini adalah open kitchen yang kita siapkan buat tamu yang menginap. Konsepnya adalah terbuka, full terbuka dengan meja bar stool supaya orang bisa lebih nyaman. Posisi duduknya dia tinggi. Kenapa kita pilihnya lebih tinggi? Karena posisi dia ini di bawah ruangannya. Jadi kalau posisinya terlalu rendah, mejanya jadi agak tenggelam. Nah dengan posisi seperti ini, jadi tamu tuh posisinya dia cukup tinggi dibandingkan dengan fire pit yang ada di sana. Termasuk fire pitnya pun kita naikkan 2 level supaya mereka tidak terlalu tenggelam. Jadi kalau mereka duduk di situ dengan yang ada di ruangan dan juga ada di sini tuh mereka
kurang lebih bisa levelnya lebih enak levelnya. Kemudian ini kita siapkan semuanya dengan pantry, kemudian nanti ada kompor dan segala macam, termasuk nanti cutlery, peralatan, piring dan segala macam kita siapkan semua di sini. Dan tidak lupa warna Jawanya kita tetap kasih ya, meskipun ini bukan tegel. Kalau tegel semuanya, aduh, mumet budgetnya nanti. Anyway, nggak semuanya kita pakai kacanya adalah kaca yang klasik. Tapi kesan klasik kita bisa tetap dapatkan dengan cara menggunakan stiker seperti itu. Oke, konstruksinya ini kalau kita harus beli kayu utuh gitu, harganya cukup mahal ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya basicnya adalah baja. Ini baja holo, tapi kita bungkus dengan papan. Terus kita finish adu manis dan kita tusir di bagian tepinya. Jadi kelihatan seperti kayu gitu. Jadi kalau murni pakai kayu harganya jadi lebih mahal. Jadi kemarin kita ngakalinnya, kita pakai lisplang bekas gitu ya. Kemudian kita bungkus di baja-bajanya. Jadi ini sebetulnya konstruksinya baja semua. Ini detail-detail yang di atas ini sebetulnya ini baja semua, tapi kita sambung sampai ketemu blandar emper yang ada di bagian kamar-kamar. Jadi seakan-akan dia satu kesatuan. Kemudian untuk detailnya di beberapa kanopi ini juga kita jadikan satu. Kemudian yang ini karena dia gabungan antara dua atap gitu ya. Ini kami tambahkan box gitu ya. Kami tambahkan box agar tidak ada air yang turun ke area sekitar sini. Jadi paling kalau memang ada air yang bocor ya kemungkinan dari sini ya. Dari pohon gitu. Jadi di atas pun kita sudah bungkus dengan terpal sehingga kalau ada air yang masuk, air hujan, dia hanya mengalir melalui pohon ini. Jadi tidak yang terus tersebar atau kemana-mana begitu. Kalau dari tadi diperhatikan sebenarnya bangunan ini ada di antara pepohonan. Karena konsep kita memang dari ownernya menginginkan agar bangunan ini dibangun di antara pepohonan yang sudah ada. Bahkan kita harus dari awal berpikir untuk menentukan di mana bangunan itu akan duduk dengan tetap respect kepada posisi-posisi pohon yang udah ada. Karena pohon di sini rata-rata umurnya udah puluhan tahun. Pohon-pohon klasik terutama ada pohon mindi, kemudian pohon melinjo, dan ada beberapa pohon Jawa lainnya, ada pohon lengkeng dan segala macam. Karena memang sesungguhnya bangunan itu baru akan terlihat jadi apabila tanaman itu sudah tumbuh dan besar. Tapi kalau kita bisa menumbuhkan bangunan itu di bawah naungan dari pohon-pohon itu, maka itu sebuah nilai yang sangat istimewa. Selalu diingat bahwa kita bikin bangunan paling setahun selesai, tapi kita butuh puluhan tahun untuk menumbuhkan pohon itu kembali. Jadi kita selalu take respect to nature. Gitu saja. See you.